Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Secara khusus saya akan baca 28 sampai 31, firman-Nya berkata demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita melakukan hukum yang terutama. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak hanya sekedar mendengarkan hukum Tuhan itu. Kita tidak hanya sekedar menjadikan hukum Tuhan sebagai slogan, sebagai hukum semata. Tetapi kita terus belajar dan berusaha untuk mewujudkannya, melaksanakannya, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Karena namanya hukum yang terutama. Itu berarti bahwa tidak ada hukum yang lain yang lebih utama daripada hukum ini. Dan ini yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, yaitu melakukan hukum yang terutama. Yang sering kali terjadi adalah justru hukum yang bukan utama justru kita lakukan, sementara kita melalaikan hukum yang terutama itu. Sebagai umat kita terus belajar untuk kita tidak hanya mendengar hukum-hukum Tuhan yang setiap hari Minggu kita dengar, kita baca, tapi kita terus belajar dan terus berusaha mengimplementasikan, mewujud nyatakan, melakukan hukum yang terutama itu dalam hidup saudara dan saya, karena ini hukum yang terutama. Lalu apa hukum yang terutama itu? Yang pertama adalah mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita. Dalam ayat 30 menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat, hukum manakah yang paling utama? Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang namanya totalitas hidup kita. Apakah itu mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan. Jadi kita tidak bisa mengasihi Tuhan secara parsial-parsial. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan hanya setengah-setengah saja, hanya sebagian dari hidup kita. Tetapi Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan totalitas hidup kita, dengan seluruh keberadaan hidup kita. Yaitu menyangkut hati kita, menyangkut jiwa kita, menyangkut akal budi kita, tapi juga menyangkut kekuatan kita. Dan ini menunjuk kepada seluruh keberadaan hidup kita. Jadi kita tidak bisa hanya mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Tetapi kita harus juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Itu yang namanya seluruh keberadaan hidup kita, seluruh totalitas hidup kita. Sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi mari kita terus belajar melakukan hukum yang terutama ini dengan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang kedua, apa hukum yang terutama yang harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai umat? Ayat 31, dan hukum yang kedua ialah
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang kedua, hukum yang terutama yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jadi tolok ukur kita mengasihi sesama adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri, seperti itulah kita harus mengasihi sesama kita. Dan ini harus kita lakukan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, karena ini merupakan hukum yang terutama. Itu berarti bahwa kita harus lebih mengutamakan ini, kita harus lebih memfokuskan akan hal ini dalam hidup kita sehari-hari. Bahwa kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ini yang harus kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya untuk kita terus mewujud nyatakannya dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kalau kita mengasihi sesama seperti diri sendiri, berarti kita tidak boleh berbuat jahat kepada sesama kita. Kita tidak boleh menghina sesama kita. Kita tidak boleh mencaci maki sesama kita. Karena kita harus mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Siapapun sesama kita, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun daerahnya, kita belajar mengasihi. Karena ini adalah perintah Tuhan dan ini hukum yang terutama. Saya percaya hidup kita akan banyak mengalami persoalan dan permasalahan ketika kita melalaikan hukum Tuhan yang terutama ini. Kita akan mengalami banyak problematika kehidupan, problematika kemanusiaan. Ketika kita tidak belajar dan tidak berusaha mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Jadi kalau kita mengasihi sesama kita, ya berarti kita tidak pandang bulu siapa dia, apapun dia, bagaimanapun dia. Kita terus belajar melakukannya, mengasihi sesama karena ini perintah Tuhan. Karena ini adalah hukum yang terutama. Yang tidak bisa tidak dalam hidup kita sebagai umat. Harus kita melaksanakannya dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengasihi sesama seperti diri sendiri, kita tidak mungkin membenci orang. Karena kalau kita mengasihi sesama, ya membenci sesama sama saja dengan kita membenci diri kita sendiri. Karena tolok ukur kita mengasihi sesama itu seperti diri kita sendiri. Kalau kita senang membenci diri sendiri, ya kita boleh saja membenci orang. Tapi tidak ada orang yang seperti itu. Dia akan mengasihi dirinya. Dan kita belajar seperti kita mengasihi diri kita. Seperti itulah kita mengasihi sesama kita. Allah punya firman ini. Memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Yang mengajar dan menasihati kami melakukan hukum yang terutama. Ajarlah kami supaya kami mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kami. Dan ajarlah kami untuk kami mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Roh-Mu yang kudus tanamkanlah, meteraikanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman